Adakah keramat Bali yang belum ketemu soroh atau lelintihan? Jangan khawatir, kini masih ada orang yang ahli atau paham dengan dunia lelintihan. Mungkin pemirsa sudah mengenal sosok pria yang berkumis ini. Dialah Jero Dalang Nyoman Sudane, kelahiran Banjar Dangin Seme, Tumbak Bayuh, Mengui Badung. Nyoman Sudane terlahir dari pasangan almarhum Ketut Kumpul dengan Made Kerambi tahun 1953 silam. Sosok ini selain piawai sebagai seorang dalang, tari, dan karawitan, sosok ini ternyata piawai dalam memberikan penjelasan tentang soroh atau lelintihan. Aduh, Cai Nawang lelintihan. Dodo jani lelintihan apa tuh? De Cai bingung. Jani Bapa Natara. Lelintihan tuh adalah asal usul. Apa lelintihan sangat penting di dalam menelusuri kawitan, kadang gitu. Ian mula saja Cai bakti ring ide betara kawitan. Patut Cai ning, patut Cai tatas tekening lelintihan. Sosok dua orang putra ini paham betul dengan dunia yang namanya dunia prasasti, babat, lelintihan atau soroh, dan penekunnya masih tergolong langka. Bahkan tidak banyak orang yang tertarik dengan dunia sejarah, apalagi bidang yang satu ini diperlukan keahlian khusus. Justru sebaliknya, bagi Jero Dalang Nyoman Sudane, justru merasa senang, bahkan tidak menemui hambatan di dalam menekuni dunia lelintihan. Semua ini dijalaninya karena memang dia mendapatkan ilmu dan bakat dalam diri sendiri. Bagaimana ceritanya? Dia sangat paham dengan dunia lelintihan atau babat. Kemampuannya untuk yang satu ini memang tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran sosok yang pernah tenar di dunia babat. Dialah almarhum Guru Gede Subandi. Dari beliaulah yang memberikan bimbingan. Di dalam hubungan guru dan murid tersebut, Jero Dalang Nyoman Sudane sudah dapat peran besar di dalam tulis-menulis prasasti. Sejak tahun 1994, Jero Dalang Nyoman Sudane sudah berguru kepada Guru Gede Subandi, sehingga ia mampu memberikan tuntunan bagi keramat Bali yang kehilangan lelintihannya. Mungkin juga tetap menurut yang ada bimbingan dari yang di atas. Jadi beberapa hari, kalau tidak salah 3 atau 4 hari setelah beliau meninggal tahun 2003, kalau tidak salah itu bulan Januari tahun 2003, beliau Guru Subandi meninggalkan kita. Jadi semeton kita yang membuat prasasti nunggak masih di Guru Subandi, yang belum tahu kawitan juga kemana harus pergi. Nah, mulai saat itulah kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari setelah beliau tidak ada, banyak juga semeton umat-umat kita datang ke mriki dan menanyakan lelintihan, kawitan dan lain sebagainya. Dari sana Tiang memulai, walaupun Tiang tahu bahwa ini pekerjaan yang tidak ringan, jadi punya tanggung jawab moral secara skala dan niskala. Tapi bagaimanapun juga Tiang harus jalankan. Karena seperti yang Tiang sampaikan di dalam acara yang kemarin, jadi seorang dalang itu sifatnya harus bisa membantu. Jangankan orang minta bantuan, tidak minta bantuan pun kita harus berusaha membantu. Karena nikah prinsip yang dari Dharma Pewayangan nikah. Nah, sehingga kalau tidak salah ratusan daripada kelompok, katakanlah kelompok panti, dadia, merajaan atau keluarga besar yang datang meriki pada setiap saat. Setelah ada di buku tamu mungkin ratusan kelompok begitu. Dan juga akhir-akhir ini Tiang juga banyak sering diundang oleh warga-warga, oleh umat ke panti atau ke rumah, ke desa-desa tertentu untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Jadi harapan Tiang, karena Tiang selalu berpikir yang positif, mudah-mudahan apa yang bisa Tiang bantu, mudah-mudahan dapat meringankan beban bagi mereka yang belum mengenali jati dirinya, apalagi yang belum tahu kawitan, seperti yang diungkapkan tadi.
Sesungguhnya mereka kurang dibimbing, kurang apa? Bukannya bodoh, tidak. Karena kadang-kadang umat kita ada yang tidak mau tahu, ada yang tidak tahu memang, ada yang pura-pura tidak tahu. Jadi di dalam Trikaya Parisuda, mungkin umat kita, semeton kita sudah berpikir, di mana sira ya ragone, nyen ya ragone, dija kawetan. Mungkin dalam hatinya sudah bertanya. Kemudian bercerita dengan istrinya, dengan keluarganya, tapi masalahnya niki tan jalan. Enten. Kalau di dalam Trikaya Parisuda berpikir, berkata dan berbuat, niki berbuatnya niki yang tidak niki enten. Oleh karena itu enten bisa manida betara kawitan, ayu lipia, ayu jauh, ayu napi asane ka perdo. Nah, de bakal cuah jauh, de len apa nilai dahat. Artinya apa? Bagi semeton kita, ida dane pamiarsa, sane kantun marme, sane kantun napi asane ragu yang tidak jelas dengan diri sendiri, jati dirinya atau sorohnya, yang belum bisa melaksanakan kewajibannya tangkil ringide betara kawitan, titiang berusaha membantu baik lewat pencerahan, konsultasi, ya seperti yang katakan tadi, tiang berlamat di Banjardangin semua Desa Tumbak Bayuh. Jadi semeton kita baik di luar Bali, di Lampung, di Sumatera dan Sulawesi maupun Kalimantan sudah banyak yang datang juga untuk menanyakan asal-usul atau jati dirinya atau tentang dirinya lah, kan. Anika khusus untuk mencari kawitan. Nah, jadi dari tahun 94, apalagi semenjak almarhum Jero Mangku Subandi tiada, nika semakin banyak semeton-semeton umat kita yang datang untuk berkonsultasi, kan. Nggih. Pemirsa mungkin sangat mengenal almarhum Guru Subandi. Guru Subandi adalah ahli mengungkap babat, sebaliknya sosok pria yang tinggal di Banjardangin Seme, Desa Tumbak Bayuh, Mangui Badung adalah juru tulisnya. Apapun yang diungkap oleh sang guru, Jero Dalang Nyoman Sudana mampu mengubahnya ke dalam bentuk prasasti. Pemirsa, sosok pria pegawai negeri sipil Pemprov Bali ini di samping sibuk dengan dunia lelintihan, alumni SMKI Denpasar ini juga seorang seniman yang cukup sibuk. Dalam penuturannya, dalam dunia yang serba maju ini, memahami jati diri atau menelusuri lelintihan sangat perlu. Dijelaskan Jero Dalang Nyoman Sudana, bagi siapa yang tidak tahu jati diri serta sama sekali tidak pernah mengetahui kawitan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dapat dibayangkan bagaimana gelapnya hidup ini jikalau wit, soroh, lelintihan sampai tidak diketahui. Bahkan menurut Bisamo, barang siapa yang lupa atau sekian tahun tidak pernah nyambung sebagai ikatan leluhur akan berdampak tidak baik bagi keluarga. Jadi apa gunanya? Gunanya tentu saja bagi keturunannya yang sekarang atau yang kelak di kemudian hari bisa dipakai pegangan, pedoman. Jadi dalam hal ini umat kita, mohon maaf, banyak yang tidak tahu jati dirinya, atau boleh dikatakan kalau kewangsan, kewongannya, kalau bahasa masyarakatnya sorohnya. Ya, ini kan sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenali sejarah atau babat lelintihan asal-usul daripada leluhurnya terdahulu. Jero Dalang Nyoman Sudana sangatlah berharap kepada Krama Bali untuk mencari wit lelintihan hingga ketemu. Berbagai cara dapat ditempuh agar lelintihan atau wit dapat ditemukan dan sesuai dengan keyakinan, termasuk datang kepada orang-orang suci agar keyakinan terhadap leluhur semakin mantap. Saat ini disadarinya banyak umat yang tidak tahu wit atau leluhur, bahkan campur dengan lelintihannya. Banyak akibat yang ditimbulkan dari campurnya terhadap keyakinan dari lelintihan ini. Harapan tiang
tidak ada istilah kata terlambat bagi umat kita, semeton kita yang sane durung uning ring lelintihan, ring soroh, ring kawitan. Mari kita berbuat sesuatu, pasti beliau pasti menuntun kita, asalkan kita memang betul-betul. Tapi kalau setengah-setengah jangan, sampunang. Karena ile dahat. Apa ile dahat? Karena sangat berbahaya. Enten. Nah, ini yang kira apa namanya? Informasi yang tiang sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berpikir yang jernih, karena sebab dengan pemikiran yang jernih orang yang kita cari pun dapat membantu kita dengan pikiran yang jernih.